semaksimal mungkin. Banyak Kebanyakan kita ya banyak lalainya. Kemudian apakah kita betul-betul mutabaati Rasul? Ya, jangan-jangan kita hanya ikutan manusia saja. Seperti misalkan sholat saja. Kebanyakan manusia mengikuti orang sholat dan dia menganggap kalau dia itu sudah betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW sholat. Caranya bagaimana? Kita pelajari bagaimana eh, petunjuk para sahabat ya, yang menceritakan bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Baru itu mutobah. Ya, kemudian apakah kita sudah ibadah itu dengan ibadah yang ihsan kepada Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri pernah disebutkan beliau itu sholat maghrib dan dia ketika sampai kepada firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beliau menangis, tidak bisa melanjutkan bacaannya sehingga kembali lagi kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dua hal kata para ulama. Pertama karena dia melihat karunia Allah Ta'ala kepada dirinya. Sehingga dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang itu mustahil bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia melihat kekurangan dirinya. Bahwa tatkala dia beribadah kepada Allah Ta'ala, dia tidak tahu apakah ibadah tersebut diterima di sisi Allah atau tidak. Karena banyak yang kekurangannya. Seperti tadi, ketaatan, ya, pada ketaatan itu ada hak-hak Allah Ta'ala. Yang enam tadi, apakah kita sudah sempurna memenuhi hak Allah Ta'ala dalam setiap ketaatan? Nah, ini dua hal yang begitu luar biasa. Jika itu muncul hadir di dalam hati manusia ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka buah dari poin yang pertama, yaitu senantiasa menyaksikan akan karunia Allah Ta'ala yang berlimpah kepada kita, ini membuahkan dua hal. Mahabbatul mun'im subhanah, yang kedua, al-lahaju bidzikrihi wa hamdihi. Ya, semakin kita melihat karena Allah Ta'ala yang berlimpah kepada kita, pasti kita semakin cinta. Jubilatin nufus ala hubi man ahsana ilaiha. Karena jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita melihat karunia Allah Ta'ala yang berlimpah kepada kita, minta udun nikmat Allah la tusuha, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian nggak akan bisa menghitung. Saking berlimpahan. Maka ini akan menyebabkan kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Dan menjadikan kita lahaju. Lahaju itu daim, senantiasa kita berzikir kepada Allah. Menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Mengingat-ingat Allah Ta'ala. Dan senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah itu mulai merinci ya. Karunia apa saja yang seringkali kita lupa. Ya, dan bagaimana kita akan bersyukur kalau kita tidak mengetahui karunia tersebut, nikmat tersebut. Karena syukur itu terkait dengan nikmat tentang karunia. Makanya ma'rifatun nikmah ruknun min arkani syukri. Mengenal nikmat itu rukun rukun syukur. Karena mustahil seseorang itu akan bersyukur kalau dia tidak tahu kalau itu adalah nikmat dari Allah Taala. Ya makanya ini penting untuk kita mengetahui nikmat apa saja, karunia apa saja yang Allah berikan. Ya tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan, tatkala kita bisa beribadah di bulan tersebut. Yang pertama yaitu minatuhu subhanah bi idraki hadas syahr. Karunia Allah Ta'ala kepada kita dengan Allah pertemukan kita dengan bulan ini. Ya, di mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai Allah sampaikan ke bulan ini. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Umur di tangan Allah Ta'ala. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah jika telah datang itu tidak akan ditangguhkan ya. Jika kau mengetahui. Kita nggak tahu kita bisa sampai atau tidak. Ketika disampaikan ke bulan Ramadan itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sulaiman At-Taimi rahimahullah
yuqidu kulla man fi darihi idza dakhala syahru ramadan wa yaqulu qumu fala'alakum la tudrikuhu ba'da amikum hadza. Beliau Sulaiman At-Taimi biasa membangunkan setiap orang yang ada di rumahnya jika masuk bulan Ramadan dan dia mengatakan bangunlah, siap-siap untuk beribadah karena bisa jadi kalian tidak akan mendapati Ramadan setelah tahun-tahun kalian ini. Artinya bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Gak ada jaminan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Gunakan semaksimal mungkin karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada waktu yang terlewat kecuali kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal. Ya, mending kalau kita ketemu Ramadan yang akan datang, ada kesempatan lagi untuk meraih kebaikan-kebaikan Ramadan. Kalau tidak, kita menyesal. Kita menyanyiakan Ramadan ini. Kemudian juga di antaranya itu nikmat Allah Ta'ala kepada kita bitai siri wala yuridukumul dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kayaknya ada rukhsah-rukhsah orang yang sakit, orang yang safar, boleh tidak berpuasa dan mengganti eh, hari-hari yang sakit dan kesembuhannya. Orang tua hanya cukup membayar fidyah. Ya, ini mudah ya. Kemudian juga di antara karunia-Nya yang harus kita saksikan sehingga kita mensyukurinya, yaitu Allah ajarkan bi ilmi eh, minatullahi alaina bil ilmi bi kaifiyati adai hadhil ibadah. Allah berikan ilmunya bagaimana cara menunaikan ibadah ini. Nah, ini luar biasa nikmatnya. Ada petunjuknya baik secara teori dan juga prakteknya. Bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dan para sahabat menjalani puasa mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini nikmat yang sangat besar. Untuk apa? Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah datangkan petunjuknya, teorinya, prakteknya. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan usia kepada kita. Nikmat yang sangat besar. Untuk apa? Berikan ilmunya seperti ini agar supaya kita mendapatkan faedah semua. Allah yaitu i'anatuka bi adai hadhil ibadah. Allah bantu untuk bisa menunaikan ibadah ini. Mustahil kita bisa melakukan ibadah sekecil apapun kecuali irsyad badal ilmu. Yang kedua ini hidayah taufik. Allah berikan kemampuan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Dengan apa? Anaharoka qalbaka wa jawarihaka liadai hadhil ibadah. Allah gerakkan hatimu. Allah gerakkan anggota badanmu untuk menunaikan ibadah ini. Karena jatinya kita tidak bisa melakukan sekecil apapun kebaikan tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Bahkan punya keinginan saja untuk bisa beribadah, itu nggak akan pernah ada kalau Allah tidak mengendakinya. Allah berfirman, "Wa man syaa'a minkum ayastaqim, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian ingin menempuh jalan yang lurus, tidaklah dia menghendaki untuk bisa menempuh jalan yang lurus kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Kalau Allah tidak menghendaki kita punya keinginan tersebut, nggak akan mungkin ada dalam hati kita kehendak untuk menempuh jalan yang lurus tadi. Jadi hati kita saja bergerak untuk punya niat itu saja, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan doa yang sangat agung di fiduburi sholat, di akhir sholat sebelum salam, diantaranya Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantu aku untuk beribadah kepadamu dengan baik-baiknya. Lihatlah bagaimana Rabi
Husaim, seorang tabi'in yang mulia, ketika beliau bisa berbuka saja, apa yang dia katakan? Ya ketika berbuka beliau berdoa, Allahumma alhamdulillahilladzi a'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji milik Allah yang telah membantuku sehingga aku bisa saum, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka. Ingatlah ini, tidaklah kita bisa melakukan satu amal ibadah kecuali itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bahkan nggak mungkin kita bisa eh, berbuka kecuali itu dengan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini indah sekali, begitu dalamnya pemahaman eh, Ar-Rabi bin Hushaim tersebut. Ya ini tabi'in yang mulia ini, ya mengetahui dirinya, kapasitas dirinya, bahwa dia tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongannya, bahkan dia tidak mungkin bisa berbuka kecuali dengan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih mengetahui lagi karunia Allah atas diri kita, coba lihat orang yang di bawah kita. Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fahuwa ajdar alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang nikmatnya di bawah kalian, dan jangan kau lihat yang nikmatnya di atas kalian, dan itu lebih pantas agar supaya kalian tidak menganggap remeh ya nikmat Allah atas kalian. Di antaranya lihat orang sakit yang nikmatnya di bawah kita. Alhamdulillah ya kita ya, diberikan kemampuan untuk bisa melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Lihat orang sakit, dia nggak bisa melakukan itu. Dan kata Syekh Utsaimin, setiap kali kita melihat bahwa nikmat kita itu sedikit, yakinlah bahwa ada orang-orang yang mendapatkan nikmat yang di bawah kita. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kekurangan dari sisi ekonomi, tapi lihat Allah berikan kepada kita kesehatan. Lihat orang sakit, sudah sakit badannya, setiap detiknya merasakan rasa sakit. Dia harus memikirkan keluarganya, ya itu, dan tidak bisa terhalang dari kebaikan-kebaikan. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana karunia Allah Taala yang begitu berlimpah kepada kita. Kemudian di antaranya lagi, yaitu bahkan ini bisa jadi yang paling besar, yaitu keadaan kita ya ketika datang bulan Ramadan ini, keadaan kita itu dalam keadaan eh, berada di atas agama Islam. Lihatlah berapa banyak penghuni negeri bumi ini ya, begitu banyak. Adapun yang memeluk Islam ya menurut yang Anda lihat ya catatannya, pemeluk Islam di dunia itu hanya sekitar 25% dari penghuni dunia ya. Ini nikmat yang sangat besar yang dengannya ya kita mendapatkan petunjuk, mengetahui kebenaran, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Luar biasa. Yang ini tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Bahkan Abu Thalib saja paman Rasul yang membela Rasul, yang mengurus Rasul dari usia 8 tahun, pembelaannya mati-matian. Allah tidak perkenankan untuk mendapatkan hidayah Islam. Ya, kita apa peran kita terhadap Islam? Tapi Allah Ta'ala perkenankan kita untuk mengenal Islam. Allah beri taufik kita untuk memilih Islam. Hidup di atas petunjuk. Ya, masuk ke dalam bangunan Islam yang begitu megah. Yang akan menghantarkan kita insya Allah Ta'ala biiznillah ya, kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini sangat besar. Syukurlah kepada Allah Ta'ala. Allah telah pilih kita. Kemudian di antara karunia lagi yaitu rezeki. Kita saum dengan keadaan yang terbaik. Kita bisa saum, bisa berbuka, bisa makan sahur. Lihat orang-orang yang lainnya belum tentu dia bisa berbuka dengan makan, sahur makan. Mungkin berbuka makan, sahur tidak makan, atau sahur bisa makan, berbuka tidak makan. Bahkan mungkin ketika sahur dan berbukanya dia tidak makan. Kelaparan seperti teman-teman kita yang
di Palestina atau saudara kita yang di Aceh Tamiang ya, sampai sekarang masih terisolasi. Pikirkan mereka, lihat mereka, agar supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah lebihkan kita dari yang lain. Lihat kepada orang yang nikmatnya di bawah kita. Agar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga di antara karunia-Nya yang harus kita perhatikan juga yaitu bitas fi syayatin. Allah belenggu setan-setan ketika bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa kita akan dimudahkan untuk beramal soleh. Dan Allah jadikan kita sulit untuk kemudian berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah karunia yang sangat besar. Karena pada diri seorang itu ada potensi kebaikan yang itu ada faktor internal dan eksternal. Juga dengan keburukan ada faktor internal dan eksternal. Adapun yang mendorong kita untuk berbuat baik, faktor internalnya itu ada nafsu mutmainah, jiwa yang tenang, yang mengajak kepada kebaikan. Ada malaikat mengajak kepada kebaikan. Kemudian faktor eksternalnya teman-teman yang baik, ya nasihat kita, teman-teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian faktor internal untuk keburukan, potensi keburukan, diantaranya ada nafsu la'amaratun bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, dan juga setan dari golongan jin. Ya, dan di bulan Ramadan ya setan dari golongan jin ini dibelenggu. Ya. Otomatis dorongan untuk berbuat keburukan itu lebih kecil. Adapun dorongan eh, secara eksternal yaitu setan dari golongan manusia. Makanya meskipun diikat setan-setan yang golongan jin, ya, kemaksiatan tetap ada, tapi itu kecil dibanding di bulan-bulan yang lain. Terakhir itu karunia Allah Ta'ala dengan memberikan pahala yang sangat besar. Ini pahalanya luar biasa. Ya, ya. Man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dan seterusnya. Bahkan berumroh di bulan Ramadan itu kal haji mai kata Rasul, seperti berhaji bersamaku. Pada umroh itu paling diselesaikan sekitar 2 atau 3 jam saja, ringan. Sementara haji itu jauh-jauh, dimulai ya di eh, Zulhijjah ya, dan puncaknya itu tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu luar biasa, menguras tenaga, menguras harta, pikiran, dan sebagainya. Bahkan banyak orang yang sampai meninggal, berat aja itu. Bahkan tidak hanya itu, berhaji bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Dan juga ada malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, sekitar 83 tahun. Maka lihatlah karunia-karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Taala. Ya, kita saksikan karunia Allah kepada kita itu begitu begitu banyak. Nah, nanti kita akan gabungkan itu baru satu pembahasan, satu sisi pembahasan. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu musyahadatut taksir. Dia menyaksikan akan kekurangan dia di dalam bersyukur kepada Allah Taala, di dalam ketaatan kepada Allah Taala. Maka nanti ya ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada jiwa seorang hamba. Nah, sekarang kita masuk kepada mas'alatus tsaniyah, musyahadatut taksir, persaksikan kekurangan. Man yaqra. Siapa yang mau baca? Fadhol. Silakan, Ya, barangkali ada dari partisipan dari Iwan. Ada Kang Rama Ustadz di sini. Silakan Kang Rama. nah, Fadhol. Rama, Oh Iqra. ini ada ini Ustadz, ada yang sudah eh, acungkan tangan. Silakan Kang Ridwan dulu. Nah, Fad- Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-mas'alatu tsaniyah musyahadatu taqsir. Musannif hafizahullah taala. Oh, Masih hidup beliau. al-musannifu hafizahullahu Nah, taala. Fadhol. Al-mas'alatu tsaniyatu musyahadatu taqsiri. Ahlal iman ya ikhwatah. Ah,
Ahlul iman. Ahlul iman ya ikhwatah jama'u bainal ihsani wasyafaqati wallahu subhanahu wa ta'ala Jamma'u. Jamma'u. jamma'u bainal ihsani wasyafaqati wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi suratil mu'minun a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun suratul mu'minun al ayat. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والترمذي وغيرهما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى Qaulahu ta'ala. Qaulahu. قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الآية قال هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم musyahadatu taqsiri wa mutala'atu aibi an-nafsi wal amali hadhihi ya ikhwata tujabu amrayni azimaini al-awwal Tujibu. tujibu Amrayni. tujibu amrayni azimaini Tamit. al-awwalu al-inkisaru wal iftiqaru qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi al-wabil aqrabu babin dakhala minhu al-abdu ala Allah ta'ala huwal iflas fala yara li nafsihi halan wala maqaman intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala wa qala fi kitabihi al-madarijus salikin man lahu basiratun bi nafsihi wa basiratun bi huquqillahi wa huwa sadiqun fi talabati lam yubqi lahu nadhuruhu Talabihi. fi talabihi lam yubqi lahu nadharuhu fi sayyiatihi hasanatan albattah fala yalqallahu illa bil Fala yalqallaha. fala yalqallaha illa bil iflas al mahdi wal faqri as-sarfi li'annahu idza fattasha an uyubi nafsihi wa uyubi amalihi alima annaha la tasluhu lillah wa anna tilkal bidha'ata la tushtara biha an-najatu min adzabillah fadlan anil fawzi bi'azimi thawabillah fa in khulsu lahu amalun wa halun ma'allah wa safa lahu ma'ahu waqtun syahada minnatallahi alaihi bih wa mujarrada fadlih wa annahu laysa min nafsih wala hiya ahlun lidzalik fahuwa daiman musyahidun liminnatillahi alaihi wa li'uyubi nafsihi wa amalihi li'annahu mata tatallabaha ra'aha. Nah, yakfi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, permasalahan yang kedua yaitu menyaksikan kekurangan, aib-aib kita dan amalan kita. Ini sisi yang kedua. Ahlul iman ya ikhwatah. Ya ikhwatah ini asalnya ikhwati ya, ikhwati. Nah, alif itu badal dari ya, ikhwati. Jadi ikhwata ditambah dengan hasaktah. Jadi ikhwatah. Seperti abi ya, abi kan. Ya-nya boleh dibuang diganti oleh alif kemudian ditambahkan ha saktah, ha sukun. Jadi abah. Nah, abi jadi abah. Ikhwati jadi ikhwatah. Ini bahasa yang sopan sekali. Jadi kalau ingin bahasanya lebih tinggi lagi, ya, bukan abi tapi abah. Ya. Nah, ahlul iman, wahai saudara-saudaraku, mereka mereka mengumpulkan antara berbuat ihsan di dalam ibadah, ya, antabudu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya.
Dan jika tidak melihatnya, maka yakinlah kalau Allah melihatmu. Ini puncak dari ibadah. Ya, dia menghadirkan makna-makna Allah di dalam nama dan sifat Allah dalam ibadahnya. Sehingga dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ya, insya Allah dia melihat Allah Ta'ala dengan basirah, dengan ilmunya. Bukan dengan mata ini, tapi dengan basirah. Dan juga mengumpulkan dengan syafaqah, khawatir. Bukan dengan ujub atau kemudian merasa pede. Tidak, justru khawatir. Setelah beramal justru khawatir. Takut-takut tidak diterima. Ya, karena kurangnya kita. Ya, di dalam banyak hal untuk bisa beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dengan ibadah yang pantas untuk Allah Ta'ala. Allah lebih pantas untuk mendapatkan ibadah yang lebih hebat lagi dari apa yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Orang-orang yang khawatir, ya, min khasyatihim. Khawatir mereka kenapa? Min khasyatihim. Karena rasa takutnya mereka kepada Rabb, min khasyati rabbihim. Karena takutnya mereka kepada Rabb mereka. Jadi khawatir. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan dia orang-orang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabbih. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Itu orang-orang yang tidak mensyarikatkan Rabbnya dengan sesuatu pun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Dan juga orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan. Maknanya yang telah beramal soleh dengan sesungguh-sesungguhnya. Sementara hati mereka itu wajilah takut. Bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang-orang berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mereka itu ya terlebih dahulu akan mendapatkan kebaikan tersebut. Juga di dalam hadis ya yang diterima dari Aisyah radhiallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi selain keduanya, Nabi SAW menafsirkan firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, yaitu orang yang beriman sungguhnya orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan. Mereka beramal dengan sesungguh-sungguhnya, tapi kemudian hati mereka itu takut. Nah, ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan mereka itu pelaku maksiat, bukan. Justru mereka humul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Justru mereka adalah orang-orang yang saum, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Tapi ya, keadaan mereka itu takut kalau tidak diterima dari mereka. Ya, karena dia menyaksikan akan kekurangan pada dirinya di dalam memenuhi hak-hak Allah Ta'ala di dalam ketaatan tersebut. Ya, makanya musyahadatut taksir wa mutala'atu aibin nafsi wal amali hadhihi ya ikhwah tujibu amrayn azimaini. Maka menyaksikan akan kekurangan diri kita, ya, menelaah meneliti akan aib diri kita dan amalan kita, maka ini akan membuahkan dua perkara. Ya, akan menyebabkan dua perkara. Ya, kalau tadi yang pertama menyaksikan karunia Allah Ta'ala kepada kita membuahkan apa? Yaitu mahabbatullah. Yang kedua, al-lahaju bidzikri wa hamdihi. Baca terus menerus ya dawam untuk mengingat Allah Ta'ala dan juga memuji-mujinya. Adapun poin yang kedua ini menyaksikan kurangnya diri kita ya, dan melihat menelaah akan aib-aib diri dan amalan kita, ini akan membuahkan dua perkara. Yang pertama, dan ini mirip ya, al-inkisaru wal iftiqaru. Inkisar,
Inkisar itu hancur lulu hatinya. Gak ada sedikit pun kesombongan pada dirinya. Dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Hancur. Ini puncak ketawaduan. Dia merasa bangkrut, nggak punya apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak bangga dengan amalan yang pada dirinya. Justru dia hancur luluh hatinya. Sombongannya hancur di hadapan Allah Ta'ala. Wal iftikar. Dan merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Ya, nggak ada sedikit pun yang dia punya. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan iftikar ini, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan al-faqru faqron. Kefakiran itu ada dua. Yang pertama adalah fakrun irtiroriyun, kefakiran yang terpaksa. Semua makhluknya, manusia, jin, binatang, atau orang ateis pun, dia itu sadar tidak sadar, mau tidak mau, mereka fakir kepada Allah dari seluruh sisinya. Ya. Sementara yang kedua, fakrun ikhtiariun, kefakiran yang itu pilihan. Dia dengan sadar betul, dia fakir kepada Allah Ta'ala dari seluruh sisinya. Dan ini kefakiran ikhtiariun ini merupakan buah dari dua ma'rifah, dua ilmu yang mulia, dua ma'rifah, yaitu ma'rifatul abdi robbah wa ma'rifatul abdi nafsah. Pengenalan hamba terhadap Robnya dan pengenalan hamba terhadap dirinya. Barang siapa yang mengenal Robnya dengan kesempurnaan, dia akan mengetahui dirinya dengan banyak kekurangan dan aib. Barang siapa yang mengetahui akan kekayaan Allah Ta'ala Al-Ghani yang maha kaya dan kekayaan yang sempurna, dzatiyah, ya, yang mutlak dari seluruh sisinya, maka dia akan mengetahui akan kefakiran dirinya dari berbagai sisinya. Ya, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wah, sekali manusia kalian itu fakir kepada Allah Ta'ala. Sementara Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Bahwa kefakiran kita kepikiran dzatiyah yang kita fakir dari seluruh sisinya. Tidaklah kita cukup kecuali Allah mencukupkannya. Beda dengan Allah Ta'ala, kekayaannya. Ya, kalau kita, kecukupan kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Secara zatnya kita fakir. Allah Ta'ala tidak, dia maha kaya secara zatnya. Bukan karena yang lainnya, karena zatnya. Ya. Dan yang lain itu dia yang mencukupinya. Ya. Maka ketika dia mengetahui bahwa dia punya Rabb Al-Ghani yang maha kaya, sempurna dalam kayaannya, mutlak dari seluruh sisinya, maka dia akan mengetahui kefakiran dia dari seluruh sisinya kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengetahui akan kemahakuasaan Rabbnya, maka dia yang mutlak, yang sempurna, dia akan mengetahui akan kelemahan, ketidakmampuan dirinya. Barang siapa yang mengetahui akan ilmu Allah, Rabbnya Al-Alim yang maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu, maka dia akan mengetahui akan kebodohan dirinya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dalam surat Al-Isra, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu adalah urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Roh saja yang dekat dengan kita, akal kita nggak nyampe. Sebatas apa yang diinformasikan Allah kepada kita, akal kita nggak nyampe. Letaknya di mana, bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, kita nggak tahu. Apalagi perkara yang jauh dari kita, lebih kita tidak tahu. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka dua pengenalan ini, pengenalan hamba kepada Robnya akan kesempurnaan-kesempurnaannya, dan pengenalan hamba terhadap dirinya dengan kekurangan dan kefakirannya, maka ini akan membuahkan kefakiran yang ikhtiari, kefakiran yang dia memilih, sadar betul dia fakir. Dan di sini disebutkan nanti dengan nama al-fakrus sarf, fakir yang sejatinya, fakir yang sesungguhnya, yang murni, fakir. Ya, ini buah yang luar biasa. Sehingga nggak ada ujub pada dirinya ketika dia beramal soleh.
Dan senantiasa dia merasa kurang dari semua ibadah yang dia lakukan. Ya. Nah, berkata Ibnu Qayyim wa ta'ala dalam Wabil, maksudnya Wabilus Shaib, aqrabu babin dahala minhul abdu ala Allah ta'ala huwal iflas. Fala yara li nafsihi halan wala maqaman. Pintu yang paling dekat yang bisa dimasuki oleh seorang hamba untuk takarub kepada Rabbnya, yaitu pintu iflas, bangkrut. Yaitu palayar nafsi halan wala makoman. Dia tidak melihat pada dirinya halan ada kelebihan. Wala makoman. Dia tidak memiliki kedudukan apapun. Orang yang bangkrut datang kepada Allah Ta'ala. Inkisar, hancur, luluh seluruh kesombongan. Tidak ada kesombongan pada dirinya. Hancur semua. Dan dia sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Butuh akan pertolongannya. Butuh akan ampunannya. Kasih sayangnya atas semua kekurangan pada dirinya. Allah fi kitabih al-Madarij. Dan beliau pun mengatakan dalam kitabnya al-Madarij. Ya, ini sudah terkenal ya, Madarijus Salikin. Man lahu basiratun bi nafsihi wa basiratun bi huquqillah wa huwa shadiqun fi talabihi lam yubqi lahu nadaruhu fi sayyiatihi hasanatan albattah. Kata beliau, barang siapa yang memiliki basirah, ya, ilmu yang tajam tentang mengenal dirinya dengan kekurangan-kekurangannya dan memiliki basirah ilmu yang mendalam akan hak atau Allah Ta'ala, sebagaimana apa yang disebutkan Ibnu Qayyim sebelumnya, hak Allah Ta'ala dan ketaatan, ya kita rasanya sulit untuk memenuhi semua hak tersebut dengan sesungguhnya, berat. Dan dia shadiqun fi talabi, dan dia jujur benar di dalam tujuannya, yaitu dalam rangka melakukan amal tersebut dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan tersisa bagi dirinya pandangan melihat, ya, melihat baik kesalahannya, ya, sama sekali dia tidak akan melihat menganggap baik kesalahannya. Di antara bentuk menganggap baik kesalahan yaitu dia meremehkan kesalahan tersebut, dianggap remeh-remeh saja, padahal itu adalah kesalahan yang fatal di sisi Allah Ta'ala. Jadi kemudian dia menganggap kalau itu sebuah kebaikan, ya. Dia tidak akan pernah menganggap keburukan, kesalahan itu keburukan sebagai kebaikan. Dia menganggap kebaikan yang dia lakukan pun itu adalah kurang. Ya, tapi sampai ya ibadah yang dia lakukan pun itu terasa kurang bagi dia. Ya, fala yalqallaha illa bil iflas al mahdi. Maka dia tidak akan bertemu dengan Allah Ta'ala kecuali dengan perasaan yang iflasil mahd, bangkrut, bangkrut yang murni, betul-betul bangkrut, gak punya apa-apa. Gak ada satupun yang dia banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Lu masa, ya, hanya sebeginilah kurangnya ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan akan datang kepada Allah Ta'ala dengan fakir sorfi, itu alasan, ya. Kefakiran yang murni, betul-betul fakir kepada Allah Ta'ala. Li'annahu idza fatasha an uyubi nafsihi wa uyubi amalihi alima annaha la tasluhu lillah. Karena sesungguhnya jika dia meneliti, mengamati akan aib-aib dirinya dan aib-aib dari amalan dia, maka dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya amalan tersebut la tasluhu lillah, itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wa anatilka bidha'ah la tustara bihadan najatu min adabillah. Karena barang dagangannya itu, amal solehnya itu, ya hanya untuk bisa sekedar selamat dari adab Allah saja, itu tidak bisa dibeli dengan barang dagangannya, dengan amal solehnya. Terlalu kurang. Hanya untuk bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fadlan al-fawz bil azimi thawabillah. Terlebih lagi untuk bisa beruntung, sukses dengan mendapatkan pahala yang agung, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena kita masuk surga itu bukan dengan amalan kita, terlalu sedikit amal kita itu. Tetapi masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul ditanya, apa tidak juga dengan engkau Rasul? Ya, tidak juga dengan aku. Rasul, lihat bagaimana ibadahnya. Itu pun kita memasukkan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah taala. Lihat bagaimana dianallahu min fadli atau min rahmati. Kecuali jika Allah taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi jangan pede dengan amalan soleh kita. Hanya untuk bisa menyelamatkan dari neraka saya itu tidak cukup. Bidoa kita itu, barang dagangan kita itu, amal soleh kita itu. Apalagi untuk mendapatkan surga. Ini semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah keberuntungan yang besar. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan sesungguhnya kalian hanya disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh itu adalah faqad faz, maka dia sungguh telah sukses. Ini sukses sesungguhnya. Ya. Wa hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Yang sampai antum tertipu. Ya. Kesusahan sesungguhnya adalah kesusahan jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan barang dagangan kita, amal soleh kita itu nggak cukup untuk itu. Ya, maka kita sangat fakir, butuh dengan rahmat Allah Taala, butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakir dari seluruh sisinya. Beliau melanjutkan, fa in khalusalahu amalun wa halun ma'allah wa safalahu ma'ahu waqtun. Seandainya saja ya amalannya itu ikhlas untuk Allah Taala, wahalun ma'allah, dan keadaan hatinya itu dia senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala, wasofalahu ma'ahu waqtun, dan dia punya ya waktunya itu dia fokus ya bersama Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika nanti kita itikaf ya, kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya dengan Allah Ta'ala saja, memutuskan hubungan dengan yang lain, sibuk hanya dengan Allah Ta'ala. Kalau keadaan seperti ini, syahada minnatallahi alaihi bihi, maka dia akan menyaksikan karunia Allah Ta'ala atas dirinya ya di dalam ibadah tersebut. Wa mujarrada fadlihi, dan ibadah yang dia lakukan itu murni, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu laisa min nafsihi. Ya, amal soleh itu bukan semata-mata itu dari dirinya, kehebatannya. Bukan. Wallahi ahlul lidzalik, bahkan dia itu bukan orang yang pantas untuk semua itu. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Wa huwa daiman musyahidun liminatillahi alaihi. Maka dia senantiasa menyaksikan akan karunia Allah atas dirinya. Dia beribadah. Lihat, itu tidak terjadi kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala. Dan kemudian wali uyubi nafsihi wa amalihi. Ya. Dan dia juga senantiasa menyaksikan akan aib-aib dirinya dan amalannya. Li'annahu matatatallabaha ro'aha. Karena kapanpun dia mencari tahu tentang aib dirinya dan amalannya, ro'aha, pasti dia akan melihatnya. Rumasa kurangnya ya, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang mau baca? Fadhol. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada Putra Akila, Kang Putra. Mangga, silakan Kang Putra. Fadhol. Bismillah. Mana Kang? Fadhol. Oh ini Ustaz. Oh iya, silakan Kang Putra. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala
وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد ولذلك كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثاني الذي يوجبه مشاهدة التقصير ومطالعة Yujibuhu. عيب النفس. Ya, sambil. التوبة. نعم أستاذ. Sambil. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أنا وأنت يا أيها الموفق Muwafaq. Ya ayyuhal muwaffaqu. نعم أستاذ. يا أيها الموفق أحوج شيء إلى عبادة Ahwaju syai'in. أحوج شيء إلى عبادة التوبة مع الصيام فإنه محمد اجتهد Fa'innahu mahma ijtahadna. فإنه مهما اجتهدنا في إيقاع عبادة الصيام على الوجه الذي يحبه الله فلن نستطيع فحق الله أعظم Fahaqullahi فحق الله أعظم a'zamu. والغفلة غالبة والتقصير Ghalibatun. والتقصير حاصل وتهاون واقع وتهاون نعم أستاذ. وتهاون واقع خذها qa'idatan. خذها قاعدة كلاما وكلما عظمت Naam. محبتك الله Mahabbatuka fa'il dia. نعم أستاذ. Mahabbatuka lillah. محبتك الله Mahabbatuka lillah. محبتك لله وتعظيمك له وعلمك به كلما عظم شهودك لتقصيرك وكلما عظم شهودك لتقصيرك عظمت توبتك حتى تكون على مد الأنفس. Naam. Anfasi sahih. Barakallahu fiik. نعم سيد. Hada min ajali anwa'il ma'arif. Ini di antara jenis ma'rifah yang paling mulia. Ma'arif robaniyah, pengenalan robaniyah, pengenalan terhadap Robnya yang paling bermanfaat. Dan ini merupakan jenis yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Oleh karenanya, ya, Sayyidul Istighfar itu doa Sayyidul Istighfar. Antum perhatikan betul ini maknanya. Barang siapa yang membacanya di pagi hari dengan penuh keyakinan, yakin itu alam marotibil ilm, derajat ilmu yang paling tinggi. Atau mengetahuinya dan yakininya, tidaklah dia mati di hari tersebut, gitu, di siang tersebut, gitu, dia min ahli jannah. Barang siapa yang membacanya di sore hari, sebelum waktu subuh dia meninggal, maka dia min ahli jannah. Ya, ini keutamaan yang sangat besar sekali. Jadi Sayyidul Istighfar. Syaratnya antum membaca dengan penuh keyakinan. Yakin itu ilmu derajat ilmu yang paling tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku hanyalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di dalam perjanjian denganmu,
itu untuk beriman kepadamu dan mentaatimu, melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan. Wa wa'dika, ya tadi menjauhi larangan, mastata'tu sekemampuanku, dan aku berada pada janjimu, yaitu jika kita mentaati Allah, Allah akan memberikan pahalanya, dan eh, terbesarnya adalah surga, dan yang paling puncaknya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Ya, ini yang terkaitan dengan materi ini. Ahdika wa wa'dika mastata'tu, kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Karena setiap keburukan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Maka tatkala kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita minta duha dari Allah Ta'ala. Yaitu asyitru minadz-dzunub. Allah tutupi aib kita, dosa-dosa kita. Karena magfirah itu dari migfar. Migfar itu helm. Fungsinya untuk menutupi kepala dan melindungi kepala ketika perang, gitu ya. Maka ketika kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu dua yang kita minta. Asyitru yang pertama, ditutupi aib kita. Jangan engkau bongkar ya Rob kepada makhlukmu, karena dosa itu aib. Ya, kalau kita ada sesuatu yang kita tidak suka, kalau itu diketahui oleh manusia, itu di antara ciri dosa. Dosa itu aib. Kita minta ditutupi dari aib tersebut. Yang kedua, kita minta dilindungi dari akibat buruk dari dosa tersebut. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah ini, aku akui nikmat-nikmatmu kepadaku yang begitu berlimpah. Nah, ini semana dengan tadi. Ya, musyahadatul minnatillah, menyaksikan karunia Allah Ta'ala. Kita akui semua nikmat Allah Ta'ala yang begitu besar, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa abu bidzanbi, dan aku akui dosa-dosaku. Di antaranya apa? Kurangnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kurangnya ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sehebat-hebatnya yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita penuh kekurangan. Dia senantiasa merasa ya, kurang ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kita tutup dengan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, itu buah yang pertama. Al-inkisar wal faqr. Dulu hatinya hancur seluruh kesombongannya, fakir kepada Allah Ta'ala, akan pertolongannya. Mustahil kita bisa melakukan amal soleh kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dia tidak berdaya, pasrah kepada Rabb-Nya, mengakui semua kekurangannya. Kemudian perkara yang kedua, ya, yang musyahadah ini fa'il ya, yang menyaksikan kekurangan dan menelaah aib dirinya itu, ini akan membuahkan taubat. Atau terjemahan yang enaknya, perkara yang kedua itu yang dibuahkan oleh sikap menyaksikan kekurangan dan menelaah aib dirinya, ini akan membuahkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna wa anta ya ayuhal muwafaq. Saya dan Anda, wahai semoga Allah memberikan orang yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Tidak ada sesuatu yang paling saya, Anda yang paling dibutuhkan melebihi ibadah taubat disertai dengan siam. Fa innahu mahma ijtahadna fi iqa'i ibadati siyam ala wajhi alladhi yuhibbullahu fala nastati'a. Fa haqqullahi a'zam wal ghaflatu ghalibatun wa taqsiru hasilun wa tahawunu waqi'un. Karena meskipun kita bersungguh-sungguh, fi'iqa artinya kita betul-betul serasi, sesuai. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk betul-betul sesuai ibadah saum kita itu, sesuai dengan eh, apa? Sesuai dengan apa yang di eh, metode atau
cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mampu. Banyak kekurangannya. Kenapa? Karena hak Allah Ta'ala itu jauh lebih agung dari apa yang bisa kita lakukan. Semaksimal mungkin kita melakukan. Hak Allah jauh lebih agung. Sementara al-ghaflah, kelalaian itu mendominasi. Sedikit sekali kita kemudian maksimal fokus. Tidak. Kelalaian itu mendominasi kita. Kekurangan itu betul-betul terjadi. Tahun. Tahun itu bentuk ya, meremehkan, kurang serius, tidak sungguh-sungguh. Wakil itu betul-betul jadi kenyataan. Kita akui itu. Kurang sekali kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Rumasa. Khudha qaidatan, maka jadikanlah ini sebagai sebuah kaidah. Jadikan ini sebagai kaidah. Kullama adumat mahabbatuka lillah wa ta'dhimuka lahu wa ilmuka bihi kullama aduma syuhuduka litaksirika. Setiap kali kecintaanmu ya pengagunganmu kepada Allah Ta'ala itu semakin besar, ya semakin besar kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga semakin besar ya pengenalan dirimu kepada Allah Ta'ala, maka semakin besar pula engkau bisa menyaksikan akan kekurangan dirimu. Bahwa ibadah yang kita lakukan untuk zat yang kita cintai, yang kita agungkan, semakin kita mengenal Allah Ta'ala dengan kesempurnaan-kesempurnaannya, maka setiap kali itu pula, maka persaksian kita atas kekurangan kita itu semakin besar. Semakin kita bisa menyaksikan kekurangan kita. Karena hak Allah Ta'ala jauh lebih agung dari apa yang bisa kita lakukan. Maka membuat kita senantiasa merasa kurang dan kurang. Membuat kita senantiasa terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama aduma syuhuduka litaksirika aduma taubatuka hatta takuna ala madal anfas. Dan setiap kali pula ya semakin besar persaksianmu terhadap kekuranganmu, maka semakin besar pula taubatmu kepadanya. Sehingga tobat itu alamadil anfus, sepanjang napas, sepanjang hidup kita terus bertobat, sepanjang tarikan napas kita terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka ini membantu kita untuk terbebas dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Bahwa sehebat apapun kita beribadah kepada Allah Ta'ala, hak Allah jauh lebih agung, jauh lebih agung. Makanya salah sholat kita disyariatkan untuk apa? Istighfar. Sehebat apapun sholat antum, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku menyaksikan nikmat-nikmat yang begitu berlimpah kepada diriku. Dan aku menyaksikan akan kekurangan diriku dalam beribadah kepadamu. Aib-aib diriku dan amalan-amalanku. Maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Maka orang tersebut akan senantiasa diambang taubat kepadanya. Senantiasa terus memohon taubat kepada Allah Ta'ala akan kekurangan-kekurangan. Dan dia akan senantiasa terus memperbaiki ibadahnya. Kurang dan kurang. Ini buah yang sangat besar. Buah yang sangat besar. Semoga kita menghadapi Ramadan itu betul-betul dengan menghadirkan dua persaksian ini. Menyaksikan nikmat Allah yang begitu berlimpah kepada dirinya. Dan dia menyaksikan kekurangan, aib pada diri dan amalannya. Hak Allah jauh lebih agung dari apa yang bisa dia lakukan. Ya. Mungkin sampai situ dulu ya. Mungkin waktunya ada untuk pertanyaan. Oke. Nah, Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fik, Ustaz, Jazakallahu khair, faedah-faedahnya. Jazakallah khair.
Silakan bagi Ikhwan yang ingin bertanya tinggal raise hand, kemudian bagi Awat tinggal menulis di eh, forum chat jika ada pertanyaan untuk Ustaz Junaid. Silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Kang Ridwan Abu Haura Ustaz. Ya, Saya izin bertanya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. silakan. nah, pardon. Bagaimana Ustaz untuk menjadikan hati kita itu al-inkisar, luluh atau hancur, kemudian kita istiqor merasa sangat butuh kepada Allah. Mohon maaf saya ini ya kurang, apakah itu karena kesombongan Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahwa perasaan inkisar dan al-iftiqar yang sempurna kepada Allah Ta'ala itu, jadi eh, al-faqru, fakron, ya, kefakiran itu ada dua macam, ada iltirariyun, ada yang ikhtiariyun. Iltirariyun itu nggak ada pujian padanya, semua itu sadar nggak sadar, dia eh, mengakui atau tidak, dia fakir kepada Allah Ta'ala. Tapi yang kedua inilah yang dipuji dan mendapatkan ridwan Allah Ta'ala, yaitu kita merasa fakir secara ikhtiari. Kita memilih, kita sadar betul kalau kita itu betul-betul fakir kepada Allah Ta'ala dari seluruh sisinya, dari seluruh sisi, lahir dan batin, dunia akhirat. Ingatlah bahwa hanya milik Allah khazainus samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Walillahi khaza'inud dunya wal akhirah, dan hanya milik Allah pula perbendaharaan dunia dan akhirat. Semua yang kita butuhkan itu di tangan Allah Ta'ala. Zahir dan batin, dunia akhirat. Semuanya di tangan Allah Ta'ala. Kita fakir kepada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Sekali masuk kalian fakir, fakir kepada Allah Ta'ala. Allahul Ghamidul Hamid. Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Maka kemudian perasaan tadi merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Kita sadar betul kita fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh sisinya, ini merupakan buah dari dua ma'rifah. Buah dari dua ma'rifah. Yaitu ma'rifatul abdi rabbah wa ma'rifatul abdi nafsah. Pengenalan hamba terhadap Rabbnya dan pengenalan hamba terhadap dirinya. Maka barang siapa yang mengetahui akan kesempurnaan Rabbnya, maka dia akan mengetahui akan aib-aib dirinya. Tadi disebutkan di antara contohnya, barang siapa yang mengetahui akan kekayaan Robnya yang sempurna lagi mutlak dari seluruh sisinya, maka dia akan mengetahui akan kefakiran dia yang sempurna dari seluruh sisinya. Lahir batin dunia akhirat, dia butuh kepada Robnya. Fakir kepada Robnya. Ya, barang siapa yang mengetahui akan kekuasaan Allah Ta'ala yang sempurna, yang dari mutlak, bahwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka dia akan menyaksikan al-ajz, kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya dari berbagai sisinya. Ya, maka dia hanya bergantung kepada Rabbnya saja. Ya, kemudian barang siapa mengetahui akan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, maka dia akan mengetahui akan kejahilan dirinya. Ya, dan ini rasa fakir yang sempurna ini kepada Rabbnya, yang dia yang ikhtiari ini, maka ini akan membuahkan tawakal hanya kepada Allah semata. Dan dia akan merasa cukup hanya dengan Allah Ta'ala. Ini di antara makna laisal gina bikasratil arab walakinal gina ginal qalb. Kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu adalah kaya hati. Ketika hatinya itu dia merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Dan dia tidak bergantung dan tidak berharap kepada makhluk. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Yang dia hanya merasa cukup dengan Allah Ta'ala saja. Dan dia akan ifah, ya, akan menjaga dirinya dari menghinakan diri kepada makhluk,
dengan meminta kepadanya. Karena tatkala dia meminta, sesungguhnya dia menghinakan diri kepada makhluk. Dia tidak akan minta-minta kepada makhluk kecuali ketika darurat. Dia hanya minta kepada Rabbnya. Dia hanya bersandar hanya kepada Rabbnya. Dia berharap hanya kepada Rabbnya. Ya, maka betapa bahagianya seseorang yang dia tidak bergantung, tidak berharap kepada makhluk, dan dia mencukupi dirinya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang merdeka yang sesungguhnya. Hatinya puas dengan Allah semata. Cukup dengan Allah semata. Betapa indah, ya, ketakwakalan seorang yang bergantung, berharap hanya kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, itu mungkin ya, saya sampaikan. Ada lagi? Ada Ustadz, izin satu pertanyaan dari Ahwat. Eh, Hmm. Bagaimana pendidikan saum bagi anak yang baru masuk usia 7 tahun? Kemudian, apakah puasanya harus full sampai dengan waktu maghrib? Demikian Ustadz. Ya, mereka kan bukan mukallaf ya, belum mukallaf, belum balik ya. Artinya fase ketika anak itu fase pendidikan. Maka yang pertama kali yang harus ditanamkan seperti tadi ya, tanamkan bahwa ibadah puasa ini ya dibangun di atas dua hal, yaitu iman dan wahtisaban. Imanan ini merupakan bais ya, yang pendorongnya bahwa kita melakukan itu karena beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, ya, bahwa ini bukan ikut-ikutan, bukan budaya, tapi ini didasari karena keimanan kepada Allah, ya, dan kita ada perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk taat kepadanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ya. Kemudian ihtisaban ini maksud tujuan dari ibadah saum itu adalah mendapatkan pahala. Jadi tidak hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau gugur kewajiban nggak makan nggak minum sudah gugur kewajiban. Tapi bagaimana untuk mendapatkan pahala? Yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan pahala tersebut. Ya, karena Allah tidak butuh dengan puasanya seorang hanya menahan lapar dan dahaga. Sementara dia ya tidak menahan dirinya dari maksiat-maksiat. Bahwa saum itu adalah menjaga anggota badan. Tidak dia melihat kecuali perkara yang dari Allah Ta'ala. Tidak mendengar kecuali apa yang dari Allah Ta'ala. Menjauhi dosa-dosa agar supaya mendapatkan pahala. Itu nggak apa-apa meskipun dia ya belum paham. Tapi ingat bahwa tujuan kita itu diawali oleh iman. Karena dalam rangka mentaati perintah Allah Ta'ala. Dan juga mengharapkan pahala. Bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Ya, jadi dari kecil dibiasakan diiming-imingi dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan terlalu dipaksakan eh, untuk bisa tamat ya. Artinya perlahan-lahan. Kalau bisa tamat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Jangan sampai dia beranggapan kalau ketaatan kepada Allah itu adalah sebuah beban, sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi yang harus kita tanamkan bagaimana dia mencintai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena ketaatan itu sendiri adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Allah nggak butuh ketaatan kita. Kita yang butuh untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ketanamkan bahwa ketika Allah perintahkan, itu adalah karena kasih sayang Allah Ta'ala. Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka jangan paksa dia. Ya. Ya meskipun tadi kalau misalkan dia lapar dan dahaga, kita alihkan perhatiannya dengan ya dibawa jalan-jalan atau apa, ya. Nah, membuat dia bisa
melalui ya, karena biasanya kalau sudah beberapa hari puasa kesannya itu sudah ringan. Ya, kemudian kalau dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik kita ingatkan, jangan nanti pahalanya nanti batal, jangan itu sedikit-sedikit untuk diajarkan. Ya, jadi yang pertama itu bikin dia cinta dulu. Kalau dia sudah cinta itu di antara perkara yang membuat dia nanti akan mampu untuk eh, melewati ya kesulitan-kesulitan. Cinta dulu, cinta kepada Allah, cinta dengan ketaatan. Jangan membuat mereka itu justru tidak suka dengan ketaatan. Ini berbahaya. Ya, dan juga ya tentunya banyak doakan agar supaya Allah berikan taufik kepadanya dan diberikan keistiqomahan. Terus doakan anak kita ya. Dan doa yang mustajab di antaranya doa orang tua kepada anak. Dan juga ya tentunya contoh ya. Kita jangan karena nggak boleh marah-marah, orang nak makan-makan wae kumaha. Beri contoh. Dan itu terkadang lebih membekas bagi jiwa anak daripada hanya sekedar ucapan tanpa ada contoh. Allah bisa mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Nah, Ustaz, Alhamdulillah ini kita insya Allah sebentar lagi 4 menit menuju maghrib Ustaz di Bandung. Iya, iya. Di Jazakallah khair Ustaz atas faedahnya juga kepada Iwan Jazakallah. semua. Nah, silakan Ustaz menutup majelisnya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Meskipun beberapa saat nggak ada jaminan buat kita. Nah, Dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik untuk bisa betul-betul menghayati ibadah kita. Dengan menghadirkan betapa pelimpahannya karunia Allah kepada kita. Dan kita saksikan betapa kurangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan aib kita itu begitu banyak sehingga kita betul-betul senantiasa ya, memohon ampun kepada Allah Taala atas kekurangan tersebut dan semoga Allah hindarkan kita dari perkara-perkara yang buruk ya yang masuk ke dalam hati kita, riya, sum'ah, ya ujub dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Taala yang menerima semua ibadah kita. Naktafi hadzal qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah.